Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurina, NIM 2103102146, kelas 4E Manajemen. Video dibuat untuk memenuhi UTS lisan pengantar filsafat ilmu yang diampu oleh Ibu Wiwin. Nomor 1. Jelaskan pengertian filsafat, fungsi filsafat ilmu, dan apa saja yang dikaji dalam filsafat ilmu. Pengertian filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan, atau cinta akan kebijaksanaan. Sehingga jika dijabarkan menjadi semangat dalam diri seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang dunia serta segala yang ada di dalamnya. Fungsi filsafat ilmu sangat penting dalam membantu mengembangkan suatu ilmu dan memperkuat dasar pengetahuan. Filsafat mengkaji beberapa hal, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, logika, dan metodologi. Nomor 2. Mengapa filsafat disebut sebagai induk segala ilmu pengetahuan? Filsafat disebut sebagai induk segala ilmu pengetahuan karena filsafat mencoba untuk memahami dasar-dasar yang mendasari semua bidang ilmu pengetahuan. Dalam prosesnya, filsafat membantu mengembangkan metode dan alat pemikiran yang digunakan dalam ilmu pengetahuan dan membantu menjelaskan hubungan antara berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nomor 3. Jelaskan perbedaan berpikir kritis, logis, dan radikal. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara objektif dan rasional. Berpikir kritis melibatkan kemampuan untuk menganalisis, menyimpulkan, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Berpikir logis adalah kemampuan untuk menggunakan prinsip-prinsip logika dalam memecahkan masalah. Berpikir logis melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi hubungan antara premis dan kesimpulan, serta kemampuan untuk memahami bagaimana kesimpulan dapat diambil dari premis yang diberikan. Berpikir radikal adalah kemampuan untuk berpikir melibatkan kemampuan untuk mempertanyakan asumsi dan norma-norma sosial yang ada dan mencari solusi alternatif yang lebih baik. Nomor 4. Jelaskan kaitan antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah metode dan proses untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia yang ada di sekitar kita. Sedangkan pengetahuan adalah hasil dari pemahaman dan pengalaman yang diperoleh dari ilmu atau pengalaman langsung. Ilmu memberikan dasar teoritis dan metodologis untuk memperoleh pengetahuan yang lebih akurat dan valid. Sementara pengetahuan dapat membantu mengembangkan ilmu dengan memberikan data dan informasi yang relevan. Ilmu bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih sistematis dan objektif tentang fenomena alam, sosial, dan manusia. Sementara pengetahuan digunakan untuk menggambarkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang topik tertentu. Nomor 5. Apakah ilmu pengetahuan bisa meramalkan masa depan? Ilmu pengetahuan dapat memberikan prediksi tentang masa depan dengan menggunakan metode ilmiah yang didasarkan pada data dan informasi yang ada saat ini. Namun, prediksi tersebut tidak selalu akurat dan dapat berubah seiring dengan perubahan kondisi dan faktor lain yang mempengaruhi situasi di masa depan. Contohnya, ilmu pengetahuan dapat meramalkan pola cuaca di masa depan dengan menggunakan data meteorologi dan model matematika. Namun, faktor seperti perubahan iklim dan kondisi alam dapat mempengaruhi prediksi tersebut. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dapat memberikan prediksi atau ramalan tentang masa depan. Namun, prediksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai kepastian mutlak. Nomor 6. Jelaskan penggolongan ilmu filsafat yang membahas tentang keberadaan. Ilmu filsafat yang membahas keberadaan ada dua, yaitu yang pertama ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang keberadaan dan hakikat segala sesuatu. Ontologi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu keberadaan, apa yang membuat sesuatu menjadi ada, dan bagaimana sesuatu dapat menjadi ada. Yang kedua, metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang membahas tentang aspek-aspek keberadaan yang tidak dapat diamati secara langsung.
seperti konsep-konsep tentang Tuhan, jiwa, dan keabadian. Metafisika mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah Tuhan ada, apa itu jiwa, dan apakah keabadian mungkin terjadi. Nomor 7. Siapakah Anda, mengapa Anda dilahirkan, dan apa makna hidup menurut Anda? Saya merupakan salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang biasa disebut sebagai manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna dengan keistimewaan masing-masing bersamaan dengan kekurangannya. Meskipun dalam perspektif sains tidak ada manusia yang sempurna, tapi Tuhan telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik, terutama diberinya akal sehat untuk berpikir. Mengapa Anda dilahirkan? Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan selalu ada alasan baik mengapa hal tersebut ada di dunia. Hidup bukan berarti lahir lalu mati. Kita semua memiliki sebuah alasan mengapa kita dilahirkan di dunia ini. Bagaimanapun, saya dilahirkan bukan tanpa tujuan. Tujuan hidup itulah yang menjadikan alasan saya dilahirkan. Makna hidup menurut saya sama halnya ketika kita menulis sebuah buku. Hidup dapat menjadi buku setebal ratusan halaman dengan akhir yang bagus. Jika kita berhenti menulis di tengah jalan, maka kita tidak akan dapat menulis sampai akhir halaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.